ditanyakan tadi adalah indeks. Indeks adalah ya, baris yang nilai kunci, kolom nilai kunci, nih, nilai kunci, nih, kolom nilai kunci ini dibagi nilai di kolom kunci. Nilai kanan bagi kolom kunci. 60 bagi 2, 30. 30 bagi 0 tidak terhingga. Dan 40 dibagi 2 adalah 20. 20. Pak, Baris mencari kuncinya adalah nilai positif indeks terkecil. Indeks positif terkecil. Yang paling kecil adalah 20 positif. Oke ya? Oke? Ada lagi? Pak, mencari nilai kuncinya itu Pak, berarti ambil yang Z yang paling besar ya Pak ya? Minus 40 gitu ya Pak? Ya. Baris Z Pak, nilainya negatif, angkanya paling besar. Nilainya negatif, angkanya paling besar. kalau Ya. misalnya dia nggak ada negatif Pak, dia Kalau tidak ada positif negatif aja. berarti sudah optimal. Oke. Ya. Jadi apa batasan kita menggunakan metode ini? Batasannya adalah jika setelah iterasi kita lakukan baris Z ini semuanya nilainya positif, maka itu dikatakan sudah optimal. Selama masih ada negatif, maka dia belum optimal. Oke ya? Baik, kita sudah mencari baris Z. Sekarang kita cari baris X3. Ya. Kegedean baris X3. Ini saya tidak bisa melanjutkan di Zoom untuk menggambarnya, saya belum tahu caranya, jadi saya lanjutkannya di whiteboard-nya pakai pen, jadi agak jelek. Kalau ada yang tahu cara melanjutkannya, tolong kasih tahu saya. Oke. Baik Pak. Nah ini, ya kita mau cari, bentar tadi mana tadi? Kita mau cari nilai X3. Kita mau cari nilai X3. Oke. Baris X3. X1, X2, X3, X4, X5, nilai kanan. Oke. Baris kunci barunya tetap kita pakai yang sama masih, karena kita masih berada pada tabel iterasi kedua. Berarti kita pakai yang ini, baris kunci yang barunya sama. 1 per 2, 0, 0, 1 per 2, nilai kanannya adalah 20. Ini tetap sama, baris kunci baru. Ya. Nah, ini adalah X3. Ini adalah X3 yang baru. Ya. X3-nya kita pakai yang ini. Nih. Ya, X3-nya kita pakai yang ini. X3 yang lama. Ya, berarti 2, 3, 1, 0, 0, dan 60. Koefisien kolom kuncinya, X3, koefisien kolom kuncinya adalah 2. Ini kolom kunci, untuk baris X3 koefisiennya adalah 2. Masukkan angkanya 2. Nah, baru kita hitung. Ya, baru kita hitung. X1 itu sama dengan 2 dikurang dalam kurung 2 kali 1. Sama dengan 0. X2 sama dengan 3 dikurang dalam kurung 2 kali 1 per 2. Sama dengan 2. X3 sama dengan 1. Karena pengurangnya dikalikan 0. 0. Ya. X5 itu 0 dikurang dalam kurung 2 kali 1 per 2 sama dengan minus 1. Oke. Nilai kanan sama dengan 60
dikurang dalam kurung 2 kali 20. Sama dengan 20 ya. 20. Oke, 20. Nah, ini kita masukkan ke sini nilainya. Nah, kita masukkan ke sini nilainya. 0, 2, aduh. 1, 0, minus 1, dan 20. Ya. X4 kebetulan kolom kuncinya adalah 0. Ya, baris nilai koefisien kolom kuncinya adalah 0. Jadi bilangannya itu bilangan lama dikurangi itu pengurangnya dikalikan 0. Jadi bilangan itu kalau dikurangi 0 sama dengan jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Angka berapapun dikurangi 0 jawabannya adalah angka itu sendiri. Maka nggak usah repot-repot kita cari, langsung saja kita masukkan angkanya sama kok karena dikurangi 0. 0, 2, 0, 1, 0, dan 30. Nah, ini adalah iterasi kedua. Bapak, Mas. Sudah optimal belum? Selviani, sudah optimal belum? Belum ya? Belum. Kenapa belum optimal? Belum, Pak. Masih ada nilai Karena ada nilai negatif. Minusnya. Oke. Masih di Z, baris Z. Kalau selain baris Z negatif nggak apa-apa. Baris Z ini yang jadi perhatian. Baris Z itu harus positif semua. Karena di sini masih ada negatif, maka lanjut ke iterasi berikutnya. Ya, lanjut ke iterasi ketiga. Ya. Lanjut ke iterasi ketiga. Oke. Kita buat tabelnya. Sampai di sini, sambil yang lain ada yang ditanyakan, yang sambil nyoret-nyoret? Yang ditanyakan? Tidak ada? Pak, indeksnya itu nggak dihitung ya, Pak? Indeksnya nanti dihitung ketika menentukan kolom kunci. Oke. Sebelum kita masuk ke iterasi tabel ketiga, maka kita harus mencari kolom kunci dulu. Kolom kunci adalah kolom pada baris Z yang nilainya negatif, angkanya terbesar. Di sini cuma ada 1. Gitu. Di sini cuma ada 1. Nah, berarti di sini. Nah, di sini adalah kolom kunci. Ya. Saya tidak bisa nge-burst ini kalau pakai ini. Ini adalah kolom kunci. Oke ya. Nah, sekarang baris kuncinya mana? Baris kuncinya cari indeksnya. 20 dibagi 2, 10. 30 dibagi 2, 15. 20 dibagi setengah sama dengan 40. Maka ini adalah baris kunci. Sambil dikoreksi kalau ada yang salah. Ya. Kayaknya 30 lah, Pak. Baik, Pak. 30 bagi 2? 15. Ya. Kemudian 20 bagi 2, 10. Berarti ini yang paling kecil, yang 10. Nah, itu ada baris kunci yang baru. Nah, variabelnya sekarang kalau sudah itu, maka ini sebenarnya adalah angka kunci. Oke. Nah, sekarang kita masukkan Z. X3, variabel baris kunci X3 itu berubah menjadi variabel X2. Ya, ini kan di kolom X2 nih. Ya, berarti X3-nya berubah menjadi X2, X4, dan X1. Ini sebutannya adalah baris kunci baru. Ya, nilai Z ini tetap 1, 0, 0,
Nah, sekarang baris kunci yang baru untuk mencari angkanya adalah nilai lama, nilai lama ini dibagi angka kunci. Nilai lama dibagi angka kunci. 0 bagi 2, 0. Ya. 2 bagi 2, 1. 1 bagi 2, 1/2. 0 bagi 2, 0. 1/2 minus 1/2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, ini adalah baris kunci yang baru. Oke. Nah, berikutnya kemana? Berikutnya nyari ini. Nyari Z. Ya, caranya gimana? Caranya sama kayak gini tadi. Ya, caranya sama kayak gitu tadi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, Mbak-mbak, Mas-mas? Sebelum kita lanjut. Pak, saya mau tanya, Pak. Hmm. Itu kok X2-nya paling atas, Pak? Nggak kayak yang tadi, Pak, yang bawah. X2 ini kenapa? Yang X2-nya kok nggak di bawah, di bagian bawah, Pak, gitu. Ini kan Karena X3 habis itu pengganti X2. X3 ini yang diganti. Z X3 di sini berarti Z X2. Dia berubah. Ngerti. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bapak Moses, ada yang ditanyakan? Rencana saya tes nanti soalnya seperti ini dan dikolaborasi dengan dualitas. Jadi ketemu materi dualitas sama ketemu materi ini. Jadi untuk materi yang pertama tuh tidak dimasukkan ke Pak? Grafik dan ini kan, materinya kan grafik dan ini kan yang sudah kita jalanin. Nanti minggu depan kita dualitas. Nanti mitesnya rencananya itu dualitas digabung dengan simplex. Berarti tidak soal. Satu soal tapi mengerjakannya dua materi digabung jadi satu soal. Oke, Pak. Oke. Baik, Bapak Mas-mas, sekarang kita cari baris Z. Ya, baris Z. Caranya sama. Nah, kita buat tabel bantu. Sini saja. Jadi tolong yang lain nanti diulangin sekali 2 kali sampai paham. Atau kalau ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan sekarang. Baik, Pak. Jangan nanya waktu mites ya, kebiasaan memang kalian ini. Untung mitesnya offline, mitesnya online nanya terus pasti. Ya, mitesnya kalau offline pasti nanya terus. X1, X2, X3, X4, X5, nilai kanan. Nah, kita mau mencari baris Z. Z baru. Oke ya. Nah, di sini baris kuncinya kita pakai yang ini. Nih, baris kunci yang baru kita pakai yang ini. Berarti 0, 1, 1/2, 0, minus 1/2, dan 10. Oh iya, Mbak-mbak, Mas-mas, kalian boleh pakai kalkulator. Ini kalau 1/2 berarti kalkulatornya 0,5. Gitu loh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Koefisien kolom kunci. Koefisien kolom kuncinya, ya, untuk baris Z, itu koefisien kolom kuncinya, karena kolom kuncinya di X3, di X2, kolom kuncinya di sini, maka koefisien kolom kuncinya adalah minus 10. Berarti ini adalah minus 10. 10. Ya. Baris Z-nya adalah 0. Ini kita ambil yang ini, baris Z-nya. Yang 800 nilai kanannya. Minus 10. 0, 0, 20, dan 800. Oke ya. Nah, sekarang kita cari X1-nya.
X1 sama dengan 0. X2 minus 10 dikurang dalam kurung minus 10 kali 1. 0. X3 0 dikurang dalam kurung minus 10 dikali 1/2 sama dengan 5. Ya. 10 bagi 2, 5. Oke, ini 0. X5 20 dikurang dalam kurung ini minus 10 kali 1/2 kali minus 1/2 sama dengan 20 15. dikurang 5. Oke, 15. Nah, yang ini nilai kanan sama dengan 800 dikurang dalam kurung minus 10 kali 10 sama dengan 900. Kita masukkan angkanya ke sini. Ya. 0, 0, 5, 0, 15, dan 900. Oke ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, maaf Pak, Dinda minta sisi. Partisipan. Nggak ada? Nggak ada nongol. Minta sisi. Nggak ada muncul. Bentar, kita lihat partisipannya. Partisipan, Dinda. Udah masuk. Udah Pak, barusan kok. Oke. Nah, sekarang X4. Sekarang X4. Oke. Sekarang X4. Baris X4 yang kita cari. X1, X2, X3, X4, X5, nilai kanan. Kita mencari X4. Koefisien baris kunci yang barunya sama, tetap 0, 1, 1/2, 0, minus 1/2, nilai kanannya adalah 10. Ya. Nah, nih, X4-nya kita pakai yang ini. Ya, kita pakai yang ini, berarti 0, 2, 0, 1, 0, dan 30. Koefisien kolom kuncinya. Pokoknya boleh dinaikkan Pak, enggak manfaat Pak. Nih. Bukan yang tadi hitung tuh Pak, saya terlalu bawah. Gitu Pak. Kasih. Oke. Untuk baris X4, untuk baris X4, koefisien kolom kuncinya adalah 2. Ini kolom kunci X4, koefisien kolom kuncinya adalah 2. Berarti koefisien kolom kuncinya adalah 2. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari nilainya. Bentar. Ini mengganggu. Oh, pakai ini. Oke, sekarang kita cari X1. X1 0. Ini X4 baru. Ya. X2-nya sama dengan 2 dikurang dalam kurung ya, 2 kali 1.
0. X3 sama dengan 0 dikurang dalam kurung 2 kali 1 per 2. Ya. Minus 1. Bukan 20 loh ya. 2. Wah, dikali. Ya. X4. 1. Ya, karena pengurangnya dikalikan 0. X5. 0 dikurang dalam kurung 2 dikali 1 per 2. Minus, ini minus ya. Minus, Pak. Minus. Nah, berarti plus 1. 1. Oke ya. Kemudian nilai kanan sama dengan 30 dikurang dalam kurung 2 kali 10 sama dengan 10. 10. Oke, kita masukkan angkanya. 0, 0, minus 1, 1, 1, dan 10. Oke. Nah, kemudian kita cari baris X1-nya. Baris X1-nya. Puyeng lama-lama kepala saya lihat komputer. Saya seharian di depan laptop terus. Oh, kasihan. X1, X2, X3, X4, X5, nilai kanan. Kita mau nyari nilai X1, X1 yang baru. Oke, baris X1-nya, baris kunci yang lama, yang baru itu sama. Ini 0, 1, 1 per 2, 0, minus 1 per 2, ini 10. Sekali lagi Mbak-mbak, Mas-mas, Anda boleh pakai kalkulator. Nah, X1 yang lama, tuh, 1 per 2. Pas ujian bawa kalkulator boleh ke Pak? Boleh. Per 2 dan 20. Ujiannya kan di rumah. Ujiannya offline ya, Pak? Offline. Bukan, ujiannya di rumah masing-masing masih kita online. Maksudnya boleh memakai kalkulator. Jadi hasilnya tidak pecahan seperti ini. Oh, makasih Oke, Pak. koefisien kolom kuncinya untuk X1 adalah 1 per 2. Ini 1 per 2, Bapak Mas. 1 per 2. Oke, kita cari sekarang. Kita cari. Kita cari X1. X1 pengurangnya dikalikan 0, berarti 1. Ya. Nih. 0. Bentar. 1. 1, kemudian X2. X2 berapa tadi? 0 ya? 0. 1 per 2 dikurang dalam kurung 1 per 2 kali 1. 0. X3 sama dengan 0 dikurang dalam kurung 1 per 2 dikali 1 per 2. Berarti minus 1 per 4. Minus 1 1 per 4. per 4. Yang ini 0. Kemudian 0. X5 1 per sama dengan 1 per 2 dikurang dalam kurung 1 per 2 dikali minus 1 per 2. Berarti 1 per 2 per 4. ditambah 1 per 4. Sama dengan 2 per 3. Ya. Nah, nilai kanan sama dengan 20 dikurang dalam kurung 1 per 2 kali 10 sama dengan 15. Ini 15. Oke, kita masukkan angkanya. 1, 0, minus 1 per 4,
0,2/3, kemudian 15. Nah, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Apakah ini sudah optimal? Bagaimana, Mbak Sudah, Mas? Pak. Sudah. Pak. Kenapa? Apa alasannya? Karena nggak ada yang minus lagi, Pak. Oke, jadi dikatakan sudah optimal jika baris Z itu semuanya positif. Nih, baris Z-nya udah positif semua. Maka tinggal Anda menyimpulkan. Ya, maka tinggal Anda menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Ini mana kursor pensil saya? Oh, ini adalah Z max. Ya. Ini adalah X2 atau kain wol, dan ini adalah X1 atau kain sutra. Maka kesimpulannya, Z max sama dengan Rp 900 dengan memproduksi kain sutra X1 15 unit dan kain wol X2 10 unit. Oke. Nah, jawabannya sama dengan ini. Ya, jawabannya sama dengan ketika Anda mengerjakan memakai grafik. Baik, Mbak-mbak, Mas-mas, ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Tanya mumpung gratis. Silakan, ada yang ditanyakan. Kan kalian sambil nyoret-nyoret nih di rumah nih. Nah, sambil nyoret-nyoret. Silakan, ada yang ditanyakan. Pak, Ya. semuanya tak paham. Allahu Akbar, ini gimana obatnya nih? Ini kalau kamu ke dokter, kemudian ditanya dokter. Gimana nih, Pak? Ditanya dokter, sakitnya yang mana? Semua nggak tahu, Pak. Sakit. Soalnya nggak aktif ikut Zoom juga, Pak. Oh iya. Materinya saya upload, silakan dipelajarin di materinya. Ada materi dalam bentuk yang rapi dan ada materi dalam bentuk coret-coretan seperti ini. Silakan dicoba pelan-pelan, ya. Pak, Atau butuh videonya. Kalau butuh videonya, saya upload videonya ke YouTube. boleh, Pak, Boleh, boleh. Pak. Janganlah, Pak. Boleh, Pak, boleh, Pak. Jelek kita nih. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Boleh, Nanti- Pak. Boleh, Pak. Ini tadi Nanti pas saya saya masuk, sangat Pak, setuju. kaget lihat tulisan Bapak. Nanti saya Pak. upload ke YouTube untuk materi hari ini. Oke, tapi tengah malam. Nanti saya nunggu- subscribe, Pak. Nggak perlu Nanti saya di-subscribe. subscribe. Karena bukan aktif di YouTube itu. Oke, Iya. baik. Ada yang ditanyakan, Bapak, Mas? Saya pikir hari ini kita cukup sampai di sini saja. Minggu depan kita masuk ke materi yang baru, yaitu materi dualitas dan analisis sensitivitas. Minggu depannya sebelum mites, kita latihan soal. Habis itu, setelah itu mites kita. Oke, Oke, Baik. baik, Pak. ada yang ditanyakan? Insya Tesnya Allah. tanggal berapa, Bu? Ini pertemuan Minnya tanggal kelima. berapa? Ini pertemuan kelima, minggu depan pertemuan ke-6, minggu depannya lagi pertemuan ke-7, minggu depannya lagi mites. Setelah pertemuan ke-7. Lihat kalender sendiri. Pak, berarti tadi Bapak penjelasannya itu mau diupload ke YouTube, Pak? Nanti saya coba upload ke YouTube, ya. Pak, terima Nanti kasih. saya share di Classroom untuk linknya, kalau sudah saya upload. Iya, Pak, soalnya tadi saya telat masuk. Oke. Baik, Mbak, Mas, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada?
Baik, Bapak, Mas, Ada lagi, Pak. untuk perkuliahan hari ini kita tidak ada sesi setelah sholat maghrib. Sampai di sini saja. Bagi yang sudah nyoret-nyoret bisa diulangin lagi untuk memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri perkuliahan pertemuan kelima hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Maret tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Nah,